Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Rida Dwi Kurniawati dari Program Studi Pendidikan Fisika dengan NIM K23200063. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang efek rumah kaca. Jika mendengar istilah rumah kaca, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan rumah kaca? Jadi, rumah kaca adalah rumah yang terbuat dari kaca transparan seperti yang ada pada gambar. Nah, rumah kaca ini digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dapat menahan panas matahari yang masuk, sehingga suhu yang ada di dalam rumah kaca akan tetap hangat. Lalu, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Yuk simak penjelasan lebih lanjut. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu nih definisi dari efek rumah kaca. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai peningkatan karbon dioksida. Pada tahun 1958, Charles David Gelling mencatat adanya peningkatan karbon dioksida di atmosfer. Kandungan karbon dioksida di atmosfer adalah hasil aktivitas manusia yang sebagian besar berasal dari penggunaan bahan bakar fosil. Adapun gas-gas penyebab efek rumah kaca diantaranya adalah karbon dioksida, gas metana, klorofluorokarbon, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, serta belerang dioksida. Kemudian, apa sih fungsi dari efek rumah kaca? Efek rumah kaca berfungsi untuk menjaga agar suhu antara siang dan malam tidak berbeda jauh dan menjaga suhu bumi supaya tetap hangat. Lalu, bagaimanakah proses terjadinya efek rumah kaca? Berikut ini merupakan proses terjadinya efek rumah kaca. Teman-teman bisa diperhatikan pada nomor 1 di sini bahwa radiasi sinar matahari mencapai atmosfer bumi, lalu beberapa di antaranya akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Kemudian pada proses yang kedua, sisa energi matahari diserap oleh daratan dan lautan yang berfungsi untuk memanaskan bumi. Jadi, sinar matahari yang masuk, sebagian dipantulkan kembali, sebagian ada yang diserap oleh bumi. Ada proses yang ketiga di mana panas memancar dari bumi menuju ruang angkasa. Jadi, setelah diserap tadi, panas ini akan memancar kembali menuju ruang angkasa. Tetapi kita perlu diperhatikan pada proses nomor 4 bahwa sebagian dari panas ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer yang berfungsi untuk menjaga bumi supaya tetap hangat. Nah, ketika bumi terasa hangat, ini akan menopang adanya kehidupan yang ada di bumi. Nah, pada proses nomor 5 bahwa aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, aktivitas pertanian, dan aktivitas pembukaan lahan ini meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan di atmosfer. Sehingga pada proses yang terakhir yaitu nomor 6, gas rumah kaca ini memerangkap panas ekstra yang menyebabkan suhu bumi naik. Jadi, sebenarnya efek rumah kaca ini memiliki dampak yang positif. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa efek rumah kaca yang berlebihan juga akan berdampak kepada hal yang negatif. Untuk memahami lebih lanjut mengenai efek rumah kaca,
Mari kita melakukan eksperimen sederhana dengan alat-alat yang mudah didapatkan. Apa sih alat dan bahan yang diperlukan dalam eksperimen kali ini? Yang pertama, kita membutuhkan 2 buah botol bening, 2 buah sedotan bening, penembak, solder, air, pewarna, serta 2 toples bening. Lubangi tutup botol seperti ini dan masukkan sedotan lalu diberikan lem tembak. Masukkan air dan berikan pewarna makanan hingga sedotannya tercelup. Masukkan botol ke dalam toples dan tutup dengan rapat seperti ini. Letakkan kedua botol di tempat yang terik, kemudian tunggu beberapa saat sekitar 15 menit dan amati apa yang terjadi dengan kedua botol tersebut. Setelah kita mengamati botol tersebut selama beberapa menit, kita dapat mengetahui bahwa adanya perbedaan antara botol yang berada di dalam toples dengan botol yang berada di luar toples. Dapat dilihat bahwa air yang naik melalui sedotan di botol yang berada di dalam toples itu airnya lebih tinggi daripada air yang di sedotan botol luar toples. Dapat diamati ya. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Oke, mari kita bahas. Hal ini bisa terjadi karena panas matahari yang diserap oleh toples itu akan terperangkap di dalamnya, sehingga membuat suhu yang berada di dalam toples ini semakin meningkat. Oleh karena itu, panas ini akan mendorong permukaan air akan naik melalui sedotan. Hal ini juga terjadi dengan botol yang berada di luar toples. Bedanya, air yang ada di dalam toples ini lebih tinggi, sehingga adanya panas mempengaruhi percepatan naiknya air di dalam sedotan. Sampai di sini paham ya? Nah, hal ini kita sudah menerapkan bagaimana konsep dari efek rumah kaca. Pada efek rumah kaca, panas yang diserap oleh bumi akan terperangkap di atmosfer, sehingga panas yang berlebihan akan mengakibatkan suhu bumi memanas dan mengakibatkan permukaan air laut meningkat. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham ya mengenai apa itu efek rumah kaca, bagaimana terjadinya efek rumah kaca, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya efek rumah kaca, dan bagaimana sih konsep efek rumah kaca jika dilakukan percobaan secara sederhana seperti ini. Oke, jangan lupa ya teman-teman juga mempraktikkan eksperimen ini di rumah kalian masing-masing, karena alat dan bahan yang diperlukan mudah didapatkan di sekitar kita. Dari kegiatan eksperimen tadi, kita sudah belajar tentang efek rumah kaca. Jadi, sebagai manusia yang peduli terhadap lingkungan, kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan sehat. Kita juga harus berupaya untuk tidak memperparah adanya efek rumah kaca dan pemanasan global supaya bumi ini tetap terjaga. Terima kasih untuk kalian